Selamat datang kembali. Hari ini kita coba bongkar pemikiran Michael B. Jordan ya. Ini berdasarkan sebuah wawancara dia yang cukup dalam. Iya, jadi sumber kita ini transkrip obrolan dia ya, di mana dia terbuka banget. Betul. Soal gimana dia menemukan intuisi, terus melawan rasa ragu dalam diri, sampai akhirnya bisa fokus ke jalannya sendiri gitu. Kita coba lihat deh gimana pengalaman hidup sama karirnya itu ngebentuk dia. Dan yang menarik nih, ini bukan cuma cerita sukses biasa aja kan, kita mau fokus ke pergulatan internalnya dia. Gimana orang sesukses dia itu bisa masih ngerasa kayak, ini cuma beruntung atau bahkan ya merasa bersalah gitu. Apalagi kalau bandingin sama teman-teman yang latar belakangnya mirip gitu kan. Nah, kita mau lihat gimana dia bergeser dari ragu jadi lebih menerima tujuan hidupnya. Iya. Salah satu cerita awalnya juga cukup menyentuh. Dia tumbuh di Newark, keluarganya dia bilang ya biasa aja secara finansial, tapi nggak pernah merasa kurang gitu. Karena orang tuanya support banget. Nah itu. Nah, tapi justru pas dia sukses jadi aktor di usia muda, itu malah muncul pertanyaan gede. Kenapa gue ya? Kenapa bukan yang lain? Wah, itu dalam sih pertanyaannya. Mari kita coba telusuri nih. Bener banget. Dia juga nekenin banget peran orang tuanya. Selalu ada, selalu mendukung. Sesuatu yang dia baru sadar belakangan kalau itu tuh mewah banget di lingkungannya. Istilahnya langka ya. Iya, langka. Orang tuanya nanemin disiplin, fokus, sama pentingnya buat ngasih balik ke komunitas. Dan kesadaran soal pengorbanan orang tua itu katanya baru bener-bener klik pas dia udah dewasa. Kayak momen, oh gitu ya ternyata yang bikin dia bersyukur banget. In hindsight gitu ya. Persis. Dan itu kayaknya jadi fondasi kuat sih buat nilai keluarga sama komitmen sosialnya dia sekarang. Bukan cuma tahu di kepala, tapi benar-benar ngerasain gitu pengorbanannya. Tapi kesuksesan awal itu ada bebannya juga ya ternyata. Dia ngaku sempat kayak merasa bersalah terus kena imposter syndrome gitu. Betul. Pertanyaan, kenapa saya? Itu kayaknya menghantui banget ya. Iya. Dan titik baliknya, ini menarik. Dia bilang itu baru-baru ini kejadiannya. Sekitar pas dia garap Creed 3. Oh, pas jadi sutradara itu? Nah, iya. Tanggung jawabnya kan gede banget tuh. Ditambah lagi kesadaran soal warisan keluarga, potensi buat mutus rantai trauma generasi gitu. Itu semua bikin dia akhirnya mikir, oke, ini bukan untung-untungan. Ini jalan gue. Ini tujuan gue. Jadi ada pergeseran ya, dari merasa kok bisa gue, jadi oh ini tanggung jawab gue. Tepat. Ada rasa tanggung jawab yang lebih besar gitu. Terus gimana dia menavigasi keputusan-keputusan penting di tengah keraguan itu? Dia ngomongin intuisi kan ya? Banget. Dia nyebut intuisi itu kayak bintang utaranya dia. Ini menarik sih, soalnya dia berani ngikutin itu bahkan pas mungkin ya data atau logika di atas kertas nunjukin arah lain. Jadi bukan berarti anti logika ya? Bukan. Tapi lebih ke intuisi sebagai filter utama gitu. Dia juga cerita kok soal pakai bantuan luar kayak pelatih spiritual, pelatih eksekutif. Bukan karena lemah ya, tapi justru buat maksimalkan potensi diri. Belajar komunikasi efektif buat timnya misalnya. Oke. Alat praktisnya apa aja tuh yang dia pakai? Dia nyebut meditasi pagi, terus membingkai ulang pikiran biar positif. Tapi yang lebih dasar lagi, cara dia ngelihat tantangan. Entah itu peran yang susah atau tanggung jawab gede kayak nyutradarain. Gimana tuh cara ngelihatnya? Dia lihat itu sebagai ya katalis pertumbuhan. Ada pesan bagus di situ. Kita tuh nggak nunggu siap dulu baru hadapi tantangan. Justru tantangan itu yang bikin kita siap. Proses tumbuhnya itu ya di dalam tekanan itu. Menarik. Terus di tengah semua sorotan, opini publik, gimana dia jaga diri biar tetap jadi diri sendiri? Pasti susah kan ya? Nah, fokusnya dia bilang itu jaga energi atau frekuensi internalnya. Biar tetap konsisten. Nggak gampang goyah sama narasi orang di luar yang kadang, ya mungkin nggak pas gitu. Jaga vibe gitu ya istilahnya. Bisa dibilang gitu. Terus dia juga nekenin pentingnya jujur aja, tanpa tapi, soal apa yang dia mau. Unapologetically honest gitu. Ini bukan soal egois, tapi justru biar orang lain juga punya kesempatan buat jujur balik ke kita. Dia bilang, sayang banget dia baru paham pelajaran ini belakangan. Lalu, kalau sekarang nih, apa yang jadi fokus utama atau obsesinya dia? Wah, daftarnya lumayan panjang nih dan personal banget nih. Kayak bangun tim yang solid, nguatin keluarga, terus soal mutus trauma generasi itu tadi. Sama ya, jadi versi terbaik dirinya tiap hari. Dan tentu, tiap proyek yang dia pegang juga jadi obsesi. Selain itu, ada lagi. Nah, ini nih perkembangan yang menarik juga.
tujuannya dia meluas ke ranah bisnis sama investasi sekarang. Oh iya? Iya, jadi setelah dia dapat akses ke info soal kepemilikan aset, kayak tim olahraga, real estate, gitu-gitu, dia jadi ngerasa punya tanggung jawab baru. Tanggung jawab gimana tuh? Bukan cuma buat numbuhin kekayaan pribadi, tapi lebih ke membagikan pengetahuannya itu, jadi semacam cetak biru buat komunitasnya. Biar generasi berikutnya lihat, oh ada peluang ini toh, kayak evolusi gitu dari aktor jadi, pembangun warisan. Oke, jadi dari obrolan kita ini, kelihatan jelas ya, bahkan orang sesukses Michael B. Jordan pun, di baliknya ada pergulatan batin yang dalam banget soal nilai diri, keberuntungan, versus tujuan hidup. Betul. Perjalanan dia nunjukin banget evolusi dari rasa bersalah jadi penerimaan tanggung jawab yang lebih besar. Iya, dan kuncinya kayaknya ada di refleksi diri yang jujur itu tadi ya. Terus berani dengerin intuisi, ngelihat tantangan sebagai peluang buat tumbuh. Dan akhirnya, ya berani ambil kepemilikan atas jalan hidupnya sendiri. Termasuk potensinya buat ngasih dampak ke orang lain. Kejujuran jadi penting banget ya? Banget. Ke diri sendiri dan ke orang lain juga. Itu jadi benang merahnya. Ini mungkin jadi bahan renungan juga ya buat Anda yang dengerin. Gimana kalau rasa ragu atau perasaan, kok kayaknya gue nggak pantes ya? Yang kadang muncul itu, bukan sinyal buat berhenti, tapi justru kayak undangan buat gali lebih dalam lagi soal intuisi sama tujuan unik Anda sendiri. Kira-kira langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil hari ini buat, ya sedikit lebih jujur sama diri sendiri tentang apa sih yang sebetulnya Anda inginkan?